Selamat sore, perkenalkan nama saya Charles Bintang dengan NIM 4312111038. Di sini saya akan presentasikan hasil perakitan PC dari kelompok 2 dari kelas MJ 1B. Baik, akan saya mulai presentasinya. Komponen pertama yaitu power supply. Komponen pertama yaitu power supply yang spesifikasinya yaitu input 120 volt dan outputnya 200 sampai 240 volt. Fungsi dari power supply adalah untuk mengaliri arus listrik pada komponen-komponen yang ada pada komputer dengan arus DC atau arus arah. Komponen selanjutnya yaitu motherboard, yang dimana fungsi dari motherboard adalah sebagai tempat penghubung komponen-komponen yang ada pada sistem komputer. Jadi pada motherboard ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar berbagai komponen seperti CPU, RAM, dan lain-lain. Lalu ini kabel SATA biru berfungsi untuk menghubungkan hard disk. Di sini hard disk dengan slot SATA warna biru. Oke, selanjutnya kabel SATA orange. Kabel SATA orange ini berfungsi untuk menghubungkan DVD room dengan motherboard. Lalu kabel power supply berfungsi menghubungkan power supply dengan motherboard. Selanjutnya terdapat prosesor dengan spesifikasinya Core 2 2,3 GHz dan fungsi prosesor ini adalah sebagai otak dari komputer. Jadi prosesor ini mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah seperti mematikan komputer bekerja dengan baik. Lalu terdapat fan berada di depan. Lalu terdapat fan yang berfungsi untuk mendinginkan CPU dan terdapat heatsink. Berikut heatsinknya yang akan mendinginkan prosesor. Lalu ada 2 RAM dengan spesifikasi masing-masingnya 1 GB, yang mana fungsi dari RAM ini adalah sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. RAM yang dipakai itu DDR2. Oke, selanjutnya di sini ada komponen yang disebut NOR bridge. NOR bridge berfungsi sebagai pengatur pengolah data yang bersifat internal seperti prosesor, RAM, dan AGP. Selain itu, NOR bridge juga bertindak sebagai jembatan untuk chip short bridge. Ini short bridge itu untuk berkomunikasi dengan CPU. Sedangkan short bridge ini berfungsi sebagai pengatur pengolah data yang bersifat eksternal atau untuk mengontrol fungsi input output, yaitu seperti audio jack, kabel USB, HDMI, dan lain-lainnya. Juga berfungsi untuk alat input yang lain, input output dari chipset yang lain. Lalu selanjutnya ada PCI. PCI berfungsi untuk memasang perangkat tambahan seperti LAN card atau sound card. Lalu terdapat BIOS. BIOS berfungsi sebagai tempat instalasi sistem operasi dan menjalankan perintah POS. Lalu ada buzzer. Berikut ini adalah komponen buzzer yang berfungsi untuk mendeteksi jika ada kerusakan pada setting BIOS dan akan berbunyi. Selanjutnya ada komponen DVD room. Komponen DVD room ini berfungsi untuk membaca data. Merupakan alat input juga membaca data CD atau DVD. Lalu selanjutnya front panel yang ada USB, tombol power,
juga audio jack. Front panel berfungsi sebagai alat masukan yang langsung terhubung dengan motherboard. Dan tombol power ini berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan komputer. Ada baterai CMOS yang berfungsi untuk mengatur tanggal dan waktu pada komputer. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.